Hiburlah hati kalian sesekali dengan bercanda, karena hati itu bisa jenuh, sebagaimana badan juga bisa jenuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku benci seorang pemuda yang kosong, tidak ada dalam urusan dunia dan tidak pula dalam urusan akhirat. Dia hanya sibuk bercanda. Maksudnya, bukan tidak boleh bercanda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur, memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita selalu menyadari bahwasanya Allah itu ada, maha melihat, maha mendengar, dan juga memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala selalu benar dengan janjinya dan menepati janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Orang beriman, orang yang bersyukur pasti akan dijaga stabilitas dari nikmat tersebut, dari makanan, minuman, pakaian, bahkan keimanan dia sendiri. Tidak cukup di dunia, sampai ke akhirat pun kita akan dibalas dengan surga yang abadi. Oleh karena itu kita selalu mensyukuri nikmat Allah, termasuk hari ini Allah masih memberikan kita umur untuk melanjutkan estafet kehidupan kita, sehingga kita bisa menambah volume atau kuantitas dan kualitas daripada ibadah dalam hal memberatkan timbangan amal di hari kiamat, serta bertobat dari dosa-dosa kalau kita masih memiliki pelanggaran-pelanggaran agar selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin dengan takdir Allah kita berkumpul pada malam ini, dan tujuan kita semuanya sama, untuk datang ke rumah Allah, untuk sholat, mengerjakan perintah, kewajiban kita sholat berjamaah maghrib dan isya, dan juga untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah ikhlaskan niat dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, di Rabu pertama dan Rabu kedua, maksud saya pekan pertama, pekan kedua, kita akan bahas dosa-dosa besar. Dan malam ini kita akan bahas dosa dengan judul iseng. Siapa yang biasa iseng nih? Atau mungkin ada orang yang tidak pernah iseng sama sekali di sini? Iseng ini teman-teman sekalian, tidak asing bagi kita, atau biasa orang bilang juga jahil, ya. Sebenarnya dia masuk dalam bagian bercanda. Secara definisi iseng itu bisa masuk dalam bercanda, main-main, ya, menggoda atau melakukan sesuatu tanpa tujuan serius, baik untuk menghibur diri sendiri atau orang lain. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Apakah boleh kita seperti ini atau tidak? Kenapa kita pada malam ini masukkan dalam kategori dosa? Bercanda secara umum adalah hukumnya mubah secara umum. Boleh saja. Tetapi nanti kita akan sebutkan ada batasannya. Sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah berkata, bercanda itu dibolehkan selama di dalamnya tidak ada dusta dan menyakiti orang lain. Begitu juga cukup banyak tentunya perkataan para ulama-ulama kita tentang masalah bercanda ini. Ya. Seperti misalnya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, bercandalah, tapi jangan sampai kebanyakan. Karena banyak bercanda akan mematikan wibawa. Berarti Umar radhiyallahu anhu memberikan kita gambaran, boleh orang bercanda sebagai seorang muslim, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau Ibnu Hajar tadi rahimahullah, mereka mengatakan asal tidak ada kedustaan, tidak ada menyakiti orang lain. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata tentang masalah orang bercanda, ya, sesekali, dua kali di waktu dalam seharian, baik dengan pasangan hidupnya, dengan teman-temannya, maka boleh-boleh saja. Beliau mengatakan, hiburlah hati kalian sesekali dengan bercanda, karena hati itu bisa jenuh, sebagaimana badan juga bisa jenuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku benci seorang pemuda yang kosong, tidak ada dalam urusan dunia dan tidak pula dalam urusan akhirat. Dia hanya sibuk bercanda. Maksudnya, bukan tidak boleh bercanda, tetapi jangan sampai sepanjang waktu kita semuanya candaan, semuanya ketawa, sehingga tidak bisa dinilai kapan orang ini serius. Apalagi kalau sudah diikuti dengan dusta, akhirnya orang sudah tidak bisa bedakan mana dia benar, jujur, dan mana dia dusta.
Makanya harus ada batasannya. Begitu pula di antara kalangan tabi'in tentunya seperti Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, bercanda itu termasuk akhlak. Karena pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi siapa yang terlalu berlebihan dalam bercanda, maka akan sedikit wibawahnya. Orang kalau sedikit-sedikit ketawa, bercanda, berlebihan, nanti akhirnya orang tidak nilai lagi punya wibawa. Tidak ada segannya lagi. Orang sudah tidak hormatin gitu ya. Dan siapa yang banyak tertawa, maka hatinya akan mati. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, bercanda itu bagian dari sunnah. Tapi siapa yang melakukannya terus-menerus non-stop, ada orang selalu di pikirannya bagaimana dia bercanda non-stop gitu ya, sehingga tidak ada keseriusan, maka dia adalah orang yang bodoh. Itu pendapat Sufyan ibn Uyainah. Imam Ahmad berkata, bercanda itu boleh, tapi sedikit saja. Barang siapa yang banyak bercandanya dan berlebihan, maka gugurlah wibawahnya. Dan barang siapa yang banyak tertawa, berlebihan, maka hilanglah kehormatannya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa bercanda itu disunnahkan jika dilakukan dengan cara yang benar. Adapun dusta saat bercanda, maka haram hukumnya berdasarkan ijma' kaum muslimin. Jadi di sini kita bisa lihat rupanya ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Bahkan sampai pada level haram. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Nabi SAW bercanda. Namun tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran. Maka bercanda yang di dalamnya ada dusta, ghibah, gunjing, atau merendahkan orang lain, maka haram hukumnya berdasarkan ijma' muslimin. Kesepakatan. Apa yang disampaikan tadi ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah boleh atau tidak bolehnya. Ada batasan yang disampaikan oleh para ulama, kalau yang kita tarik ulama-ulama yang dekat saja di masa kita, karena mereka sudah punya banyak karya ilmiah dan akhirnya menyimpulkan dari sekian banyak perkataan salaf, seperti yang disusun oleh Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, dan Syekh Albani rahimahumullah, memberikan kaidah kapan bercanda itu atau iseng itu boleh, kapan tidak boleh. Kalau yang boleh tadi sudah umumnya kita jelaskan, tidak ada kedustaan, nanti kan kita jelaskan juga di sini. Namun kita ingin titik beratkan karena sedang kita bahas dosanya, berarti kapan dia tidak boleh. Batasan pertama, tidak boleh ada kedustaan. Kapan bercanda itu ada dusta? Misal orang mengaku umurnya dia 35 tahun, dia bilang umur saya, dia bercanda ya. Tapi itu dusta sebenarnya. Dia bilang umur saya 50 tahun atau umur saya dikecilkan 20 tahun misalnya. Ya. Supaya orang memujinya, ada kebohongan. Sementara dalam Islam kita nggak boleh dusta walaupun bercanda. Ya. Tidak boleh berdusta walaupun bercanda. Sebagaimana sabda Nabi SAW, celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta dan membuat orang lain tertawa, celakalah baginya, celakalah baginya. Artinya ada ancaman di sini. Berarti iseng atau candaan yang diikuti dengan dusta, itu hukumnya tidak boleh. Karena Nabi SAW mengikuti dengan ancaman. Masih ingat? Di awal-awal kita buka kajian kita dosa-dosa besar. Alhamdulillah sekarang sudah dosa besar 220 sekian gitu ya. Termasuk malam ini, itu di awal-awal sekali kita bedah bukunya Imam Az-Zahabi rahimahullah Al-Kabair, beliau memberikan batasan dari mana kita bisa tahu ini dosa kecil atau dosa besar. Dosa kecil kalau dilarang tapi tidak ikut ancaman. Dosa besar itu bedanya sama dosa kecil, larangan tapi diikuti ancaman. Apapun sifatnya, misalnya laknat ya, dilaknat oleh Allah, Rasulullah, dilaknat oleh malaikat misalnya, atau siksa kubur, atau siksa neraka misalnya, jauh dari rahmat Allah, atau seperti ini perkataan Nabi SAW, celakalah dia. Makna celaka artinya dia akan dihukum. Kapan dia bercanda, diikuti dengan dusta. Nah, cukup banyak contoh dalam masalah ini ya, kalau mereka memang bercanda, dia dusta dengan umurnya, dia dusta misalnya, dengan memperlihatkan rumah tapi bukan rumahnya, atau banyak laki-laki kadang-kadang melamar seorang perempuan dia sengaja
ya, menunjukkan bahwasanya itu punya dia, kendaraan padahal dia pinjam, atau yang lainnya, gitu ya. Jadi semua ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan candaan. Intinya kalau bercanda itu ada kebohongan, maka dia masuk dalam kriteria atau kategori pertama yang haram. Yang kedua, tidak boleh dalam iseng atau bercanda menakut-nakuti sesama muslim. Misal contoh sengaja orang pakai topeng yang menakutkan sehingga orang di sebelahnya takut. Atau dia kagetkan, tiba-tiba sembunyi di belakang tembok lalu teriak sehingga temannya itu ketakutan. Ada sampai pingsan, ada yang sampai lari, akhirnya ditabrak dengan mobil di jalan dan segala macam itu ya. Atau dia bercanda ini dengan sengaja mendorong temannya misalnya lagi di kapal, di perahu, ke laut, ke sungai, padahal dia tahu temannya nggak bisa berenang. Nah ini semua memasukkan rasa takut aja nggak boleh. Artinya kalau mau bercanda yang boleh jangan menakut-nakuti orang. Bercanda yang menghibur orang boleh. Ya, menghibur, menyenangkan hatinya, menghiburnya itu boleh-boleh saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanad sahih. Sama juga tadi batasan yang pertama itu ya. Dia tidak boleh dusta itu sama diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan. Kalau yang kedua ini tidak boleh menakut-nakuti adalah sabda Nabi SAW yang kurang lebih terjemahnya tidak halal. Maksudnya haram hukumnya. Bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Ya. Di antara contoh yang diberikan juga oleh para ulama adalah mereka sengaja mematikan lampu untuk menakut-nakutin, memunculkan suara yang menakut-nakutin. Intinya semua menakut-nakutin tidak boleh. Ya. Atau sengaja menelponnya, meneror, padahal sebenarnya dia ingin hanya bercanda, sehingga teman itu jadi takut, ketakutan, mengatakan dari kantor polisi atau apalah. Nah seperti itu semuanya ini masuk di dalamnya. Yang ketiga, tidak boleh ada hinaan. Ini batasan kata para ulama. Merendahkan atau menyebutkan aib. Tiga ini masuk dalam poin yang ketiga. Jadi tidak boleh menghina, ya, tidak boleh merendahkan, dan tidak boleh menyebut-nyebut aib. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Ya. La yaskhar qaum min qaumin, tidak boleh satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, bisa saja orang kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, gitu kan? Juga masih surah yang sama, Al-Hujurat ayat 11, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggunjing satu sama yang lain, ya. Apapun yang bercanda atau yang tapi dia mengarah ada hinaannya nggak boleh. Seperti menyebutkan fisik yang gemuk misalnya, atau yang terlalu kurus, atau yang semisalnya. Ini mirip beberapa sahabat Nabi, dulu pernah ini terjadi pada sahabat, melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas pohon kurma. Dan waktu itu angin sedikit kencang dan akhirnya menyingkap kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Kebetulan beliau kurus sekali. Waktu melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud, beberapa sahabat tertawa. Tertawa akhirnya. Pada saat mereka menertawakan Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW marah. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian menertawakan dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh dua betis itu lebih berat di timbangan amal saleh nanti di hari kiamat daripada gunung Uhud. Artinya tidak boleh menghina. Dia kurus ya sudah, begitu postur tubuhnya. Dia gemuk ya sudah. Kalau kita mau kita berikan masukan misalnya, akhi bagaimana atau ukhti, bagaimana kalau misalnya konsumsi vitamin ini. Kalau misalnya dia kurus atau dia gemuk, misalnya akhi ini kan obesitas berbahaya, kenapa enggak gini dan gitu, kita berikan masukan positif. Jangan jadikan sebagai bahan hinaan. Apapun sifatnya ya. Dan ini pernah kita singgung masalah syamata. Syamata itu menghina, merendahkan orang lain. Bahkan musuh pun di medan perang enggak boleh. Ingat kisah kalahnya kaum muslimin di perang Hunain. Ya. Waktu itu 10.000 pasukan muslim yang dari Madinah, setelah melakukan kota Mekah, 10.000 ini utuh pasukannya, ditambah ada 2.000 mu'allaf yang baru masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah, bergabung di pasukan Hunain, di lembah Hunain, 30 km dari Masjid Haram kurang lebih. Sampai sekarang kalau kita di Mekah searching lembah Hunain akan dipandu, ya, dekat mikot yang namanya Ji'rana. Yang jelas pada saat itu jumlah pasukan muslim 12.000. Tahu apa yang dikatakan oleh para sahabat, dan termasuk ngomong ini Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Kata para sahabat, kita tidak akan pernah dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini. Sambil melihat ke arah musuh, dan ternyata suku Hawazim itu jumlahnya tidak sebanyak sahabat. Maka Allah membuat di awal peperangan muslimin kalah karena mereka mengatakan itu saja. Ini hati-hati sekali, ya. Hati-hati sekali. Kenapa iblis dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dia bilang? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Dia jatuhkan Adam alaihissalam. Nah, tidak boleh. Ya, kalau kita mau teman-teman sekalian membuka usaha, teman-teman yang masuk untuk bersaing di pilpres, pilkada, segala macam ini, ya tunjukkan kualitas kita. Tidak perlu kita menjatuhkan orang lain atau menghinanya gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Begitu juga sama dengan merendahkan. Ini kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW ini hati-hati sekali ya. Masalah merendahkan terutama sama muslim. Karena Nabi SAW mengatakan riba itu 73 bab. Yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Berarti yang paling ringannya riba itu sama dengan yang paling beratnya bab zina. Karena zina yang paling berat kan zina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara, ini zina yang paling berat. Tapi itu di riba adalah level yang paling rendah. Lalu kata Nabi SAW, dan riba yang paling tinggi, level 73-nya, setara dengan merendahkan seorang muslim. Jadi antum bisa bayangkan tuh, kalau ngolok-olok, merendahkan seorang muslim, betapa banyak dosa yang kita terbebani hanya karena masalah ini. Termasuk masalah bercanda di sini ya. Atau menyebut-nyebut aib. Ini semua tidak dibolehkan. Yang keempat, tidak boleh kebanyakan atau berlebihan. Sehingga akhirnya terbumbuhilah candaan tersebut, sadar atau tidak sadar, dengan cerita-cerita bohong. Kurang lebih ada korelasinya dengan poin pertama ya. Tapi intinya bercanda teman-teman, ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bercanda gitu ya. Tidak semuanya waktu kita serius, sehingga orang jadi tidak nyaman di dekat kita. Tidak juga selalu semuanya candaan sehingga orang tidak tahu kapan kita bisa dinilai wibawahnya, harga dirinya gitu ya. Ada orang kadang-kadang karena dia selalu cuma buat tertawa orang jadi bahan lelucon. Sudah nggak ada harga dirinya. Mau postur tubuhnya kekar kah, mau dia punya harta kah, orang sudah anggap remeh karena terlalu gampang candaan. Nah ini kaidah yang keempat. Jadi tidak boleh banyak bercanda gitu kan. Sebagaimana dinukil perkataan Imam Ahmad rahimahullah, bercanda itu sedikit saja. Barang siapa yang banyak bercanda, gugurlah wibawahnya. Kemudian yang kelima, tidak boleh di waktu yang tidak pantas. Tidak boleh di waktu yang tidak pantas. Mohon maaf, ini ada 6 ya, bukan 5. Kaidah dasarnya, tidak boleh di waktu yang tidak pantas. Seperti orang lagi sholat, ngantar jenazah, atau bercanda di jenazah itu sendiri. Pura-pura jadi jenazah, tapi untuk bercanda, takut-takutin teman yang di Indonesia biasa pura-pura jadi pocong lah, apalah gitu ya. Nah itu seharusnya tidak boleh. Karena jenazah itu, dia waktunya kembali ke Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Bukan untuk dicandai. Bukan untuk dicandai, bukan saya dicandai. Ini berbahaya sekali kalau orang tidak paham. Begitu juga dengan masalah menuntut ilmu, bercanda berlebihan ya di tempat menuntut ilmu. Atau saat orang dalam keadaan susah, ya, kemudian dia malah bercanda-bercanda, padahal orang sedang butuh pada saat itu dihibur misalnya. Nah semua ini teman-teman sekalian harus kita pahami baik-baik supaya tidak terjadi pelanggaran. Kalau bercanda yang sifatnya ya, diikuti dengan dusta, misal juga orang mengatakan, dan ini umumnya diharamkan ulama ya, saya dia bilang itu HP-mu jatuh loh tadi, saya lihat, padahal sebenarnya tidak. Dia hanya mau kerjain temannya, gitu kan. Tadi saya lihat istrimu datang tuh, dia sedang mencari kamu, padahal sebenarnya tidak. Contoh misalnya, saya lihat tadi anak kamu itu dicuri orang, padahal sebenarnya tidak. Contohnya, dalam menakut-nakuti, sudah kita bilang tadi, misalnya belakang tembok, belakang pintu, kemudian sengaja ngagetin orang. Dalam hal merendahkan, misalnya menyebutkan badannya yang gendut, badannya yang kurus, ya, atau orang yang cadel dalam berbicara, gitu. Kemudian dalam waktu yang tidak pantas, tadi yang baru kita bahas ini, seperti orang ketawa terlalu berlebihan di masjid sehingga mengganggu orang yang lagi zikir, orang yang lagi sholat, gitu ya.
handphone yang suaranya mungkin nadanya itu membuat orang tertawa, tapi di dalam masjid, ya, kurang tepat gitu ya. Bukan pada tempatnya, itu diantara contoh-contohnya. Seperti juga bercanda pada saat orang sedang khatib sedang khutbah Jumat, ya, atau bercanda dengan kata-kata yang berbau maksiat misalnya, atau merendahkan dan di dalam masjid. Ini berarti sudah double nih, sudah bercandanya yang tidak boleh juga di dalam masjid gitu ya. Jadi ini termasuk hal-hal yang tidak boleh, dan ulama mengatakan ini bisa mengeraskan hati. Begitu juga pada saat orang sedang mengalami kesedihan, lagi ada kematian, orang lagi ditimpa kerugian, gitu kan? Itu nggak boleh jadikan sebagai bahan bercandaan. Walaupun dia niatnya baik. Ya, pernah ada satu anak muda di Saudi, kisah nyata. Dia sedang melihat ada satu kakek tua, umurnya 70 tahun. Oh, itu lagi sedih karena anaknya meninggal sebelum dia. Anaknya masih umur 50, 40-an sudah meninggal. Maka anak muda ini umur 20 tahun. Dia bilang sama si kakek itu, sudah kakek jangan sedih. Dia mungkin maksudnya supaya kakek itu tenang, ya, supaya nanti Anda masih lama kok meninggal. Dia bilang nanti kita juga mati satu hari bersamaan kok. Subhanallah, 2 hari kemudian si kakek meninggal, anak yang 20 tahun juga meninggal dunia. Ya, karena dia ucapin kata-kata itu, nanti kita akan mati sehari berdua. Mungkin dia maksudnya mau candain si kakek ini supaya kakek ini terhibur. Artinya saya ini masih muda 20 tahun, mungkin kalau saya masih mati 30-40 tahun ke depan Anda juga seperti itu. Tapi ini pemahamannya salah. Contohnya itu ya. Intinya semua yang berhubungan dengan masalah orang lagi sedih, itu jangan kita gunakan momentum untuk bercanda. Ya. Jadi Nabi SAW juga bercanda teman-teman sekalian. Tetapi bercandanya itu pada tempat yang pas. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, jika bercandamu membuat orang benci padamu, maka itu bukan bercanda, tapi itu justru kezaliman. Ya, ada orang kadang-kadang, sudah terserah, kamu gak suka gak apa-apa, yang penting saya cuma bercanda kok. Seakan-akan dia benarkan sikapnya, gak bisa. Kalau sampai orang itu tidak suka, maka berarti kita sudah zalim sama dia. Dan itu dosa besar sendiri. Itu dosa besar tersendiri. Maka ini betul-betul harus kita garis bawahi. Walaupun memang bercanda itu dibolehkan. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, bercanda itu ibarat garam di makanan. Kalau pas ukurannya, makanannya enak. Tapi kalau berlebihan, dia akan membuat makanan itu rusak. Tidak bisa dimakan. Nah seperti itulah. Ya. Kemudian yang keenam, ya, tidak boleh, ini kaidah yang keenamnya, tidak boleh iseng atau bercanda dengan barang orang lain. Itu kaidahnya. Jadi barang apa saja. Sengaja misalnya dia tahu nih kunci mobil atau kunci motor temannya lagi ditaruh. Dia ambil, sengaja dia pindahin parkirannya ke tempat lain. Supaya temannya ini kebingungan mencari. Nggak boleh. Karena dia, walaupun dia niatnya bercanda. Tapi temannya ini sudah merasa ketakutan. Nggak boleh sama sekali. Itu dianggap dia seperti sedang mengambil barang temannya. Syekh Utsaimin dari Syekh Bimbas dan Syekh Albani rahimahullah semua mengatakan ini masuk dalam tidak boleh iseng seperti ini. Beranjak daripada sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda maupun serius. Jadi tidak boleh. Nah sama dengan menyembunyikan sendalnya misalnya itu ya. Itu juga tidak boleh karena mungkin dia butuh. Dia membutuhkan masalah itu. Jadi jangan sampai kita keliru dalam hal-hal yang seperti ini ya. Apa saja ya, pulpen, handphone, ada orang kadang-kadang menyembunyikan handphonenya, temannya, supaya temannya bingung mencarinya, baru kemudian nanti dikembalikan setelah berapa jam gitu ya. Itu jangan, tidak boleh. Saya dapat informasi di beberapa wilayah kita, itu kadang-kadang bercandanya terlalu berlebihan. Seperti misalnya temannya menikah nih. Itu saya pernah dapat informasi di Jawa Timur, pernah anak-anak muda lakukan itu bahkan, sudah dilakukan ya. Jadi dia sudah atur sama teman-temannya, ini yang temannya menikah nih. Nanti yang bawa mobil siapa, yang temanin juga orang pengantin ini siapa. Kemudian mereka sudah atur nih, mereka tampakkan kalau mereka mau baik, mau membantu temannya ini. Ternyata temannya sudah percaya karena teman-temannya semua. Tapi begitu sebelum akad nikah, mereka sengaja bawa keluar kota mobil itu. Jadi misalnya dari kota A ke kota B, sehingga jauh. Penghulunya menunggu, wali wanita menunggu, mereka bercanda, gitu kan? Mereka bercanda dalam masalah ini. Ada yang sengaja bercandanya pada saat orang temannya mau akad nikah dilemparin telur.
Sengaja akhirnya kotor bajunya. Ini gak boleh teman-teman sekalian. Karena dia sekarang mau akad nikah. Mau jalankan sunnah. Ya, mau lagi ibadah. Kenapa kita kotorin bajunya? Contohnya ya. Ini semua hal-hal yang tidak boleh sama sekali kita langgar. Nabi SAW bercanda teman-teman sekalian. Ya, seperti misalnya Nabi SAW pernah menemukan ada sahabat. Nah ini sedikit ada bolehnya kita bercanda sama teman tapi dia tahu. Dia tahu ini candaan. Kalau tadi kan sembunyikan handphone, kaget kan dia tidak tahu kalau kita sedang bercanda sama dia. Tapi kalau dia tahu kita sedang bercanda, sebagai contoh misalnya ada sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan Abu Daud. Ada dua orang sahabat, yang satu namanya Nuaiman, yang satu namanya Suwaibib. Suwaibib ini berteman sama Nuaiman. Nuaiman ini bercanda, dia bilang di tengah jalan, pinggir jalan, dia bilang, siapa yang mau beli Suwaibib dariku? Ini budakku. Tapi Suwaibib tahu dia bukan budaknya Nuaiman. Dan orang-orang di sekitar yang sedang dipakai bercanda ini tahu. Yang terjadi dalam riwayat ini, Nabi SAW lewat, lalu Nabi bilang, siapa yang mau beli Suwaibib? Nah, Nabi candain juga gitu kan. Tapi si Suwaibib tahu, Nuaiman tahu, dan orang semua tahu. Sebenarnya Suwaibib ini bukan budak. Akhirnya mereka tertawa. Nah itu dibolehkan ya. Tapi dalam kondisi mereka tahu dan tidak menyakiti bagi mereka. Tidak menyakiti bagi mereka. Begitu juga boleh melemparkan kata-kata kiasan kalau niat menghibur. Tetapi memang setelahnya langsung dijelaskan. Mungkin antum pernah dengar riwayat yang sahih, riwayat Tirmidzi, di mana ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak orang kayak saya di surga? Nenek-nenek. Kata Nabi SAW, tidak ada. Perempuan ini keluar dari masjid sedih. Lalu Nabi SAW bilang, panggil dia kembali. Begitu dipanggil kembali, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada orang yang seumur Anda di surga. Tapi Anda termasuk ahli surga. Perhatikan Nabi SAW langsung luruskan di saat itu. Boleh bercanda, gitu kan? Ingin menyampaikan sebuah hukum, tapi dengan kiasan di situ. Jadi perempuan ini sekali lagi mengatakan, apakah ada orang kayak saya di surga? Maksudnya nenek-nenek. Dia tidak mau bilang, nenek ini sungkan mau bilang sama Nabi, ya Rasulullah saya di surga enggak? Dia cuma bilang, ada enggak orang kayak saya di surga? Seumur gini. Nabi SAW mengatakan tidak ada. Akhirnya Nabi luruskan sesudah itu dalam riwayat ini mengatakan, sesungguhnya di surga mereka semua akan dikembalikan muda. Ya, seperti itulah. Kemudian juga termasuk yang boleh adalah bercandanya suami istri, ya. Bercanda-bercanda yang menghibur. Karena memang suami istri itu seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu, kami para suami kalau di luar rumah itu seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Bagaimana singa serius mencari mangsanya, memantau dengan matanya, dengan sigap dan segala macam. Tapi kalau kami kembali ke rumah, kami kembali seperti anak kecil. Memang begitu kepribadiannya, bukan mau saya punya kepribadian yang ganda, bukan ya, yang negatif, tapi ini maksudnya adalah dia memang saatnya bercanda dengan istrinya, dengan anaknya, dia bercanda menghibur mereka gitu ya. Jadilah figur suami yang selalu kalau di luar rumah dirindukan oleh istrinya. Jadi figur ayah yang kalau di luar rumah dirindukan oleh anak-anaknya, karena penuh dengan candaan, ceria. Ya, mengajar pun mengajar dengan cara yang baik, dengan santun, dengan candaan gitu ya. Begitu juga dengan istri. Jadilah istri yang kalau suami lagi keluar selalu merindukan. Karena memang senyumannya, candaannya, cengkeramannya gitu ya. Itu semua dibolehkan. Nah ini termasuk poin-poin yang dibolehkan gitu ya. Nabi SAW pernah bercanda dengan Aisyah dalam hadits Abu Daud. Waktu itu Aisyah masih sangat ramping badannya. Umurnya mungkin sekitar 10 tahunan, atau antara 10 sampai 12 tahun. Nabi SAW sudah 50 tahunan. Lalu Nabi SAW suruh pasukan jalan, lalu Nabi bilang, hai Aisyah, kita lomba lari. Lalu Aisyah melewati Nabi SAW, gitu kan. Nah setelah itu, kata Syekh Muhammad Shinkiti hafidhahullah, beliau menambahi riwayat ini mengatakan, setelah itu Nabi SAW ingin menunjukkan pada Aisyah dan niat untuk menghiburnya dengan cara memanggil seorang ibu yang memang tukang masak di Madinah, itu menyuruh memberikan makanan yang banyak buat Aisyah.
Aisyah pun akhirnya makan dan badannya mulai menggemuk. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, hai Aisyah, sekarang saatnya kita tanding. Lalu Aisyah mengatakan, bagaimana saya sekarang sudah gemuk? Kata Nabi SAW, kita tanding. Lalu lari, ternyata Nabi mengalahkan. Lalu Nabi sambil ketawa mengatakan, tersenyum mengatakan, sesungguhnya ini ganti kekalahan yang lalu. Gitu kan. Tapi ini bercandanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi suami atau istri yang selalu mukanya itu tegang. Ya, yang ada cuma emosional, marah. Enggak. Saya sarankan semua laki-laki, apapun beban antum di luar, itu yang biasa saya lakukan. Misalnya kita ada banyak beban pekerjaan, beban dakwah, lagi utang, panas matahari, macet di jalan. Itu semua, begitu mau masuk rumah, taruh di pintu rumah, di depan pintu rumah. Antum masuk sebagai figur yang berbeda. Senyum, ramah, udah dengerin keluhan istri, bercanda sama mereka. Antum jadi figur yang berbeda. Anak-anak kecil ajak main. Memang alamnya bermain. Jangan dianggap remeh ya. Bercandanya suami istri teman-teman, cengkerama di antara mereka tidak akan dianggap lahu. Lahu itu hal sia-sia yang berdosa. Tapi malah jadi ibadah. Ingat sabda Nabi SAW, ada 3 hal tidak dianggap sia-sia. Di antaranya selain orang melatih kudanya, orang berjihad, mencari nafkah, itu juga masuk dalamnya adalah bercandanya suami istri. Jadi walaupun semalam suntuk orang bercanda sama suami istri, ketawa-ketawa, tersenyum, menghibur, memuji, ya. Bercengkrama ini adalah hal bukan sia-sia. Sama juga dengan kita menghabiskan waktu sama anak-anak. Tak bisa teman-teman kita mau paksakan anak kita yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita anggap seperti teman kita yang sudah 25 tahun, 20 tahun tegang. Serius gak bisa. Ya. Anak-anak memang saatnya bercanda. Nah seperti itulah. Begitu juga kalau hal-hal yang sifatnya umum. Misal contoh kita memuji makanan atau pemberian teman gitu ya. Sebenarnya pemberian teman itu dia mungkin level antum biasa belanja barang ini kalau angka 1 sampai 10 antum biasa belanja angka 5 ke atas. Tapi datanglah teman antum lalu dia mungkin sesuai dengan kemampuannya memberikan antum hadiah di angka 3 levelnya. Antum biasa beli baju kaos 70.000 ke atas. Teman ini bawain antum harga kaos 25.000. Di sini di saat teman itu mengatakan kamu suka nggak? Kita nggak mungkin mengatakan enggak saya nggak suka. Tapi kita bisa masuk dalam bab yang mubah candaan kita mengatakan suka. Tapi ada yang lebih bagus baju saya. Itu nggak apa-apa contohnya. Tapi kita di sini kita memang tidak berbohong karena memang kita tidak terlalu suka baju itu. Tapi kita juga tidak menyedihkan dia. Karena sejalan dengan makna hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, salah satu ibadah yang disukai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Tapi nggak ada kebohongan ya. Ingat tadi standarisasinya nggak boleh ada kebohongan, nggak boleh menyakiti dia, nggak boleh menghinanya. Semua kaidah-kaidah itu harus benar-benar kita fahami baik-baik. Sehingga tidak ada pelanggaran agama dalam hal-hal yang seperti ini. Kesimpulannya teman-teman sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya bercanda dalam Islam boleh. Dan kita boleh menghibur diri kita pada hal-hal yang mubah, tapi jangan berlebihan. Makanya waktu sahabat Nabi SAW hijrah di Madinah dan para sahabat Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami ini punya hari-hari raya di Madinah. Bagaimana menurut Anda? Kata Nabi SAW, Allah telah menggantikan hari raya kalian itu dengan 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan di saat itu boleh orang menggunakan pakaian yang baru, orang boleh melakukan hal-hal yang mubah lah. Sekarang kita mungkin berolahraga, kita jalan-jalan sama teman, ada saatnya kita refreshing boleh saja. Tapi ingat, jangan masuk ke bab maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kurang lebih batasan teman-teman sekalian dari bahasan kita. Ya. Baik, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah SWT. Semoga semua yang hadir dikabulkan hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal solehnya, dan semoga sebagaimana Allah satukan kita di majelis ilmu ini, Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.